Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bapak Ibu yang ada cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah berkahi ini. Karena masjid adalah salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya. Jadi perlu diketahui, dahulu kala masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah. Jadi manakala kaum muslimin menaklukkan sebuah tanah milik orang kafir, sebuah negeri milik orang kafir, apa yang dilakukan? Membangun masjid. Masjid itu dulu juga tempat berpolitik, tempat mengambil siasat, kebijakan dan aturan-aturan yang akan diterapkan di negara Islam. Bagaimana kita lihat Sultan Fatih yang menjadikan Hagia Sophia sebagai apa? Masjid. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala memasuki Madinah? Apa yang dibangun pertama? Masjid. Nah, jadi masjid itu tempat yang kompleks, ya umum dia tempat pendidikan, musyawarah, kebijakan aturan yang akan diterapkan untuk kaum muslimin, tempat turunnya wahyu. Ya, maka hendaknya seorang muslim menjaga marwah masjid. Ya, menjaga marwah masjid. Fungsi dari masjid itu yaitu dengan apa? Ya, melakukan kebaikan di dalamnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hadis yang masyhur, yang sangat terkenal dan sangat fenomenal. Tidaklah seseorang berkumpul ya di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka ya membaca Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasun, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, memperdalam agama ini, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu kama qala. Ya. Jadi kalau mau ketenangan, masjid jadi solusi. Ada masalah yang membani pikiran, ya masjid menjadi solusi. Karena ini bukan saya yang berkata, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sakinah akan turun. Malaikat akan menyebutkan satu persatu orang yang hadir di majelis. Majelis itu bukan hanya pengajian gini, Pak. Ya, majelis itu banyak. Ya, bisa habis subuh kita zikir, bermajelis sendiri. Mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang telah lalu yang kita lakukan. Itu juga termasuk bermajelis. Dan selama duduknya antum sekalian di masjid, selama itu juga khotaya, kesalahan-kesalahan akan Allah hapuskan. Ini yang menjadi kunci utama bahwasannya ya masjid adalah pusat pergerakan kaum muslimin, bukan kantor, tapi masjid. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tema kita pada hari ini adalah ya, hanya pembekalan, ya, sedikit ulaimat yang al-faqir ana akan ungkapkan ya, pada pertemuan pagi ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
bentar lagi kita akan bersua dengan sang buah hati. Dan anak-anak Bapak Ibu rahimani rahimakumullah akan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran mereka di pondok pesantren ini. Dan yang ana tahu, pondok pesantren tidaklah mengajarkan hal-hal yang buruk. Pondok pesantren tidak mengajarkan hal-hal yang buruk, kecuali mungkin ada beberapa kesalahan dari kita ya yang mungkin menjadi ingatan ya yang mungkin menjadi ingatan mereka sehingga mereka rekam. Tapi umumnya tidaklah pesantren kecuali mengajarkan ya kebaikan. Yang ana harapkan apa yang ananda yang putri bapak dan putra bapak raih di sini dari kebaikan, jaga selalu kebaikan tersebut. Jaga selalu akhlak adab seorang santri. Jangan sampai nanti balik biasa jubahan, sholat di soft 1, pecian, rapi, balik ke rumah sholat tidak pernah. Kalaupun sholat dengan baju seadanya. Jangan sampai sesuatu yang telah kita tata kebaikannya di pondok pesantren ini balik lagi ke setelan awal. Ya, saya pertegas sekali lagi bahwa pendidikan untuk ananda putra dan putri itu pendidikan bersama, tanggung jawab kita bersama. Bukan kita sebagai pondok, lembaga ya yang menjadikan dia baik, tapi ada peran Bapak Ibu juga sekalian. Jangan jadikan sistem ya ini sebagai sistem laundry. Anakku nakal tak lebok nih pondok. Supaya apa? Baik. Tapi diri kita bertahan di atas keburukan. Karena nanti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan kami. Kami hanya mendidik 6 tahun, 3 tahun. Tapi Bapak, Ibu sekalian, memiliki tanggung jawab pendidikan hingga mati. Manfaatnya bukan kembali kepada kami. Manfaatnya kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Kebaikan yang ananda lakukan, manfaatnya akan Bapak bawa mati. Nabi SAW bersabda tentang tanggung jawab yang akan Allah mintai nanti kelak di akhirat. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah penanggung jawab. Bapak sebagai kepala keluarga, ya harus memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tanggung jawab. Bapak memiliki anak buntut 1, 2, 3. Harus tanggung jawab moral pendidikan dunia dan agama bagi anaknya. Nabi lanjutkan perkataannya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabnya. Allah enggak tinggal diam. Allah enggak lalai. Maka apa Bapak Ibu rahimani rahimakumullah? Yang selalu ana wasiatkan adalah pertahankan kebaikan yang ada pada diri ananda. Baik itu bukan cuma pengajarnya, tapi diri kita. Kebaikan itu dimulai dari diri sendiri. Gimana kita mau mendidik seorang anak menjadi seorang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Namun keburukan masih melekat pada diri kita. Evaluasi. Bapak tidak diminta ya untuk tahu segala hal baru mendidik anak. Tidak. Bapak mendidik anaknya sesuai kemampuan
pengetahuan Bapak ini yang Bapak miliki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk menyampaikan sesuatu kebaikan, walau itu satu apakah harus menyampaikan semua kebaikan yang ada di Al-Quran? Tentu di Al-Quran semuanya kebaikan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Namun yang Allah akan mintai pertanggungjawaban adalah kalau bapak tidak mendidik anaknya sama sekali. Ini berat tanggung jawab. Dan akan dibawa sampai mati. Sampai akhirat. Sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi akhlak ananda yang sudah terbentuk demikian rupa di pesantren, jagalah anak. Itu termasuk akhlaknya adalah akhlak tawadhu. Jangan sampai yang di sini sudah biasa tegur sapa dengan ustadznya, sampai rumah ketemu tonggoni melengos, ketemu tetangganya tidak ingin berperan sosial. Ajarkan kepada anak-anak, ngajar TPQ dari hal-hal kecil, ngajar adiknya, ngajar anak-anak tetangga. Ini peran aktif, bentuk ketawaduan si anak dari apa yang ia raih di pondok pesantren ini. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Dalam mendidik ada juga hal-hal yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Kita tidak boleh berkata fawahish atau berbuat sesuatu kemungkaran. Anak salah, kamu bodoh. Anak tidak tahu apa yang kamu pelajari. Main-main kamu selama ini. Kamu tidur terus. Judge. Kenapa Bapak rahimani rahimakumullah? Kita harus menjauhi al-fawahish. Suatu kemungkaran dalam perkataan maupun perbuatan. Karena ini yang akan menjatuhkan mental ananda. Apalagi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang mungkin mentalnya tidak sekuat kita dahulu. Dahulu mungkin orang yang mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah mondok sudah biasa yang namanya dipukul. Saya mondok 14 tahun. Dari 2004 sampai 2017. Dari sistemnya masih main tangan. Dikit-dikit salah tangan. Dikit-dikit salah tangan. Tentu ini sebuah kesalahan yang tidak perlu ditiru. Ala kulli hal, kenapa kita tidak boleh langsung menjudge? Tapi bawa dia kepada bentuk kesalahan dia. Dia sholat, misalkan sholatnya cepat. Nah, memang yang diajarkan di pondok begitu. Sholat kayak apa? Ayam matok. Ayam kalau matok kan cepat. Cetek. Bangkit dari ruko tanpa tumak ninah. Oh enggak Pak. Pondok itu mungkin yang diajarkan di pondok adalah sholat dengan penuh ketumak ninah. Sholat dengan penuh ketenangan. Menghayati apa itu ibadah sholatnya. Bawa dia kepada titik kesalahannya. Kemudian apa? Kasih solusi. Jangan langsung menghakimi di awal. Karena kalau menghakimi di awal dengan kata-kata buruk, dia otomatis mentalnya akan jatuh. Kalau jatuh, susah bangkit. Motivasi itu bukan hanya datang dari kita. Tapi Bapak Ibu yang memiliki hubungan darah, yang memiliki pengetahuan karakter mendalam tentang si anak, itu penting juga. Islam itu
pendidikan yang berbasiskan fitrah. Dan fitrah manusia yang Allah tanamkan pada diri manusia pada awal mula penciptaan itu adalah kebaikan. Ajak kepada kebaikan. Ajak diskusi. Ini salah apa benar? Jika salah, ini yang benar. Allah Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, ya. Fitrah yang Allah tanamkan pada manusia itu adalah fitrah yang benar. Adapun syirik, keburukan, kemaksiatan itu muncul setelah apa? Setelah Allah tanamkan fitrah pada si anak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sebuah hadisnya, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak pasti dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya apa? Ketauhidan, kesalihan, kebaikan. Makanya anak kecil itu nggak ngerti bohong, Pak. Yang ngajarin bohong siapa? Ya orang lain. Orang lainnya siapa? Nggak tahu. Orang tua atau siapa? Omnya atau siapa? Yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya anak adalah suci, polos. Belum diwarnai. Bapaknya fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah yuhawidani. Yang menjadikan dia menjadi seorang Nasrani. Au yumajisani. Atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Au yunassirani. Atau menjadikan dia sebagai seorang yang beragama Nasrani. Itu intinya. Renungkan kembali. Ya, bahwasannya kita sebagai bapak ibu tentu ingin kebaikan yang full. Ya. Anak kita itu baik terus-menerus istiqomah. Tapi ya, jangan pernah sekali-sekali jika ia terserandum ya, dalam sebuah kesalahan, jangan juga dia dijudge. Ya, sehingga menjatuhkan mental si anak tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang sudah saya singgung di awal, adalah bangunlah circle keluarga. Ya, circle terkecil kita apa? Keluarga. Terbesarnya adalah agama. Yang menyatukan kita adalah agama. Ya, tentu masyarakat, kelompok masyarakat yang lebih besar. Ya, bangunlah circle, sebuah komunitas kecil di dalam keluarga kita, ya, dengan kebaikan yang selalu diajarkan. Bapak Ibu, mengajarkan kebaikan itu tidak instan. Nabi instan nggak dakwahnya? Nggak ada Nabi instan. Ya, Nabi itu selama berdakwah, ya, selalu diganggu, ya, selalu caci maki, disebut gila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bagi kita, qudwah kita ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah angkat menjadi seorang Rasul dan seorang Nabi, Nabi memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah kaum Quraisy. Ya, Al-Amin. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah percaya dengan kejujurannya sehingga melimpahkan barang dagangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kufar Quraisy manakala ingin memindahkan Hajar Aswad, ya, mereka bersiteru. Siapa yang memindahkan? Oh, yang paling, aku aja kabilah yang paling besar. Aku aja kabilah yang paling punya harta. Aku aja kabilah yang paling mulia. Mereka bersiteru. Akhirnya mereka bersepakat pada satu hal. Siapa yang masuk ke Baitullah yang paling pertama, orang yang paling pertama kali memasuki Baitullah, dia yang memutuskan. Masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi putuskan? Keadilan. Yaitu apa? Siapkan sebuah kain.
Letak batu itu apa? Di tengah-tengahnya. Pegang ujung, ya, kabilah ini pegang ujung sini. Kabilah ini pegang ujung sini. Kabilah ini pegang ujung sini. Bawah. Akhirnya apa? Semua kabilah memiliki peran dalam pemindahan batu. Itu bentuk keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki oleh sebagai sifat yang mulia, yaitu apa? Al-Amin. Tapi manakala Allah angkat ia menjadi seorang rasul, Allah angkat ia sebagai seorang nabi, kudzibu, nabi didustai. Nabi dijuluki oleh syair majnun oleh orang-orang Quraisy. Itulah sifat yang berbanding terbalik. Sekarang ada faedah Bapak Ibu. Orang manakala dia itu soleh. Apa makna soleh dalam bahasa Arab? Baik. Soleh itu baik. Kamu orang soleh, saya orang baik. Dia itu pasti disukai oleh orang-orang sekitar. Baik yang dia setipe, yaitu orang-orang baik juga, maupun orang-orang yang tidak setipe, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi manakala dia menjadi muslih, apa muslih? Apa muslih? Muslih adalah maknanya memperbaiki. Nabi itu sebelum menjadi seorang nabi, itu seorang yang soleh. Kita ketahui Nabi SAW yatahannas fi ghar Hira, yata'abbadallah. Ya, Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi itu jauh dari kata keburu, jauh dari khamar, jauh dari apa? Perzinaan, jauh dari dekat-dekat dengan wanita, jauh dari kehidupan apa? Kehidupan gemerlap orang-orang kufar Quraisy. Disukai nggak Nabi? Iya. Nabi itu sebelum diangkat menjadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah pribadi yang disukai oleh kaum Quraisy. Ini adalah jiwa yang soleh. Tapi manakala dia menjadi seorang muslih yang memperbaiki, memberi peringatan kepada orang-orang yang sekitarnya, dibenci atau disukai, itulah sifat watak manusia. Manakala kita ingin memperbaiki, memberi peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan dibenci. Mungkin ini terjadi ya di kantor, di tempat kerja. Manakala kita menjadi seorang yang baik, kerjaan rutin, laporan rutin, nggak pernah telat, masuk juga rutin, tanggung jawab full penuh, kita akan disukai orang-orang terdekat kita, rekan-rekan kerja kita. Tapi kalau ada kebongkaran, kemungkaran yang terjadi di tempat kerja kita, kemudian kita perbaiki, suka nggak mereka? Enggak suka. Itu juga yang Nabi bilang. Begitu anak-anak kita. Nah, jangan gini. Duk, jangan lakukan ini. Duk, bapak ibu kok banyak jangannya toh? Apa-apa enggak boleh. Tentu mereka akan memandang negatif kita sebagai orang tua. Apa-apa dilarang, apa-apa dicegah. Tapi ketahuilah, itu bentuk kasih sayang kita kepada justru orang tua yang nurutan, yang mauan, apa yang anaknya mau dituruti tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, itu yang tidak memiliki prinsip. Prinsip itu penting dalam pendidikan. Nah, jangan keluar malam. Habis isya, dekem, tidur. Besok bangun sholat subuh. Ini akan membekas nanti kelak mereka dewasa. Diketahuilah ya bahwasannya memang ya investasi ya, kalau kita bahasa dagangnya mungkin ya, investasi
termahal kita itu ada pada anak kita. Anak kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang saleh dan saleh. Itu manfaatnya akan kita rasakan. Anak kita menjadi orang yang menegakkan salat. Anak kita yang selalu berbakti kepada kita kelak di masa tua kita. Itu yang akan manfaatnya akan kembali. Kalau Bapak tidak Allah kasih kesempatan untuk merasakan itu, ketahuilah di yang lahat sana banyak orang tua yang telah meninggal, yang anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, dia merasakan manfaat tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqamus salah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Allah mengutamakan pertama apa? Membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya. Terapkan ini pada anak-anak. Selalu membaca Al-Quran. Wa aqamus salah, mendirikan sholat. Terapkan juga ini kepada anak-anak kita. Supaya mereka menjadi apa? Pribadi yang baik. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka orang-orang yang memberikan infak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun diketahui. Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak akan merugi, untung terus. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka mengharapkan sebuah perdagangan dengan Allah. Ya, Allah itu, ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan. Tapi kalau melakukan keburukan, tidak Allah lipatkan. Makanya perdagangan dengan Allah, dengan amalan soleh, dengan sholat, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran, menerapkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, itu adalah sebuah investasi yang tidak akan merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sebuah investasi yang tidak akan merugi. Kebaikan itu akan terus diturunkan kepada anak cucu kita. Manfaatnya nggak mungkin kita rasakan secara instan. Tapi di liang lahat sana, manakala kita butuh kebaikan, kebaikan itu akan mengalir dengan sendirinya dari hasil jerih payah kita mendidik anak yang saleh. Bentuklah sebuah bi'ah, lingkungan terkecil kita sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan kita kepada anak-anaknya. Pada anak-anak kita. Ya tentu dengan lingkungan yang baik. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bentar lagi ini ada sebuah perayaan. Perayaan ini Idul Jahiliyah. Ya, kita harus meyakini ini. Karena perayaan tahun baru itu bukan perayaan kaum muslimin. Kita nggak boleh berkumpul-kumpul di tengah-tengah kota merayakan datangnya tahun baru. Itu buang-buang waktu, tidak berguna sama sekali. Habis itu ngegreng konvoi pakai motor brong itu. Kalau biasanya di desa-desa begitu. Habis itu pesta miras. Ini adatnya orang-orang umum. Kumpul kebo dengan kekasihnya. Nah, ini adatnya juga orang-orang awam. Bapak Ibu, anaknya sudah dititipkan ke pesantren. Anaknya sudah belajar mana yang benar, mana yang salah. Perayaan Islam itu cuma 2. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu tidak ada perayaan. Itu. Dan kita harus berbangga dengan perayaan yang telah Allah kasih kepada kita. Makanya Umar berkata,
Nahnu qaumun, kita adalah sebuah kaum, a'azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan dengan apa? Agama Islam. Jadi bukan diri kita yang mulia, tapi Islam itu adalah yang menjadikan seseorang mulia. Mana yang lebih penting? Mulia di tengah manusia atau mulia di sana? Mulia di langit. Makanya ada sebuah perkataan, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama, wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang dia tidak terkenal di tengah-tengah manusia. Namanya sangat asing, tapi dia sangat terkenal di tengah-tengah penduduk langit. Mana yang lebih penting, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Terkenal di dunia maupun di langit? Terkenal di langit. Karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Bukan yang kita bawa sampai mati. Ya. Maka kata seorang salaf, masiruna tawil wa zaduna qalil. Perjalanan kita panjang. Maksudnya perjalanan apa? Perjalanan akhirat. Step by stepnya sangat panjang. Wa zaduna qalil. Bekal kita yang ada di dunia ini adalah bekal yang sedikit-sedikit. Ya. Apa bandingannya umur di dunia dengan umur di akhirat? Umur di dunia sangat sedikit. Umur di akhirat adalah umur yang abadi. Itu ada di tangan Bapak. Mau jadi orang yang baik atau orang yang buruk. Kembali kepada kita. Seorang pendidik. Kita, Ana, dan Bapak Ibu sekalian. Ana sebut Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik. Karena kita mendidik hanya dibatasi waktu 3 atau 6 tahun. Sisanya itu akan kembali kepada Bapak. Dan kebijakan menjadi orang baik atau orang buruk itu di tangan Bapak. Kembali lagi. Ana harapkan dan memohon kepada Bapak Ibu melihat madharat yang terkandung di dalamnya. Batasi anak. Ya, batasi anak. Jangan sampai ikut-ikutan trennya orang-orang yang tidak mondok. Jangan sampai ikut-ikutan trennya orang-orang yang masih awam dengan ilmu. Kita tidak menghakimi mereka adalah orang yang salah. Tidak. Tapi kita melindungi. Ada yang lebih utama. Urusan kita. Urusan anak kita. Jangan sampai nanti apa? Gara-gara minum khamar, kumpul dengan kawan-kawannya lama. Akhirnya diajak minum khamar. Dari minum khamar diajak tawuran. Dari tawuran meninggallah, jatuhlah nyawa. Bukan mati syahid. Mati sangit. Ini nyawa seorang mukmin. Biasanya saya tahu. Biasanya adatnya di masyarakat kita, ya, kumpulnya adalah kumpul-kumpul yang negatif. Jangan biasakan anak ngikutin tren yang negatif. Penting bagi kita untuk membatasi mereka. Pendidikan dengan prinsip akidah yang benar. Ya, jangan mudah dengan terbawa tren-tren negatif. Karena Nabi SAW telah memperingatkan, ya, dari zaman dahulu bahwasanya nanti akan ada tren-tren negatif. Perayaan-perayaan aslinya sumbernya dari agama orang lain dimasukkan ke dalam agama Islam. Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Ketahuilah wahai umatku, ya, nanti akan ada di antara kalian yang akan mengikuti cara-cara orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai jika trennya itu masuk ke bolongannya, Bob itu adalah kadrun, kadal gurun, kadrun, ya, kadal gurun. Ya. Sampai jika orang kafir itu, ya, trennya masuk ke golongan kadal gurun, tren itu akan diikuti oleh orang-orang Islam. Ini terjadi enggak? Terjadi.
Yang Ana tahu. Ya. Joget Velocity. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mendengar ini. Itu joget yang Ana dapat di YouTube. Itu ada simbol-simbol kesyirikan. Yaitu apa? Tanduk. Ya, semacam simbol begini. Ini orang terjerembab kepada kesyirikan, tapi dia tidak sah. Makanya penting bagi kita untuk mendidik anak di atas akidah yang benar. Istiqomah di atas akidah yang benar. Berprinsiplah Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan setiap tren anak kita bolehkan. Setiap sesuatu yang FOMO muncul, terkenal, ya, anak kita mengikuti, kita biarkan dia. Tidak. Sampai sedetail itu. Kita harus mendidik anak kita. Kenapa? Karena dialah buah hati yang kita nanti. Karena kebaikan dia adalah kebaikan untuk kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Closing statement atau di akhir yang ini Ana sampaikan, ya, dan Ana pertegaskan lagi. Sebelumnya juga Ana singgung di awal. Pendidikan itu bukan tanggung jawab pondok semata. Bukan tanggung jawab sekolah semata. Tapi tanggung jawab bersama. Jangan jadikan, ya, pondok ini sebagai tempat cuci. Balik ke rumah kotor lagi. Jangan. Balik ke pondok dibersihin lagi. Ke rumah kotor lagi. Selamanya kebaikan tidak akan pernah muncul pada pribadi si anak. Kadang orang tua, ya, menjadikan pondok itu seperti laundry. Nakal, bentar lagi mau balik. Ya. Nakal, Ustadz, di luar nakal, ketemu dengan teman-teman ini, balik lagi ke pondok lagi. Jangan begitu sifatnya. Tapi bentuk, ya, ciptakanlah kebaikan di lingkungan terkecil kita. Jika kita sayang kepada keluarga kita, ya, sungguh, ya, maka kesayangan itu yang paling pertama harus diwujudkan adalah kebaikan yang harus ada pada buah hati kita. Jadilah, ya Bapak Ibu sekalian, seperti Nuh yang sabar berdakwah walaupun kepada keluarganya sendiri. Ya, hai anakku, berimanlah kepada aku. Kemudian apa? Ngajak untuk naik kapal. Ya, supaya selamat dari bahtera. Apa jawaban anaknya? Allah abadikan dalam firman-Nya, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung yang mencegahku dari banjir bandang. Jadilah Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, sebagai Nuh yang selalu senantiasa, ya, memberi peringatan kepada anaknya walaupun anaknya kufur terhadap dia. Tapi hingga akhir ayat anaknya itu, Nuh tetap menyampaikan nasihat, ya. Dan anak-anak Bapak, ya, buatlah dia sebagai Ibrahim alaihissalam, ya, yang selalu menasihati bapaknya walaupun dia dicerca, walaupun ia dimaki-maki. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Itu cercaan Azar terhadap Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Ya, Nabi Ibrahim lakukan adalah selalu senantiasa mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya termasuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Nabi Ibrahim katakan? Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ya, aku akan memohonkan ampun untuk engkau, wahai Bapakku. Ya, sesungguhnya Tuhanku adalah Sang Maha Pengasih. Ya, intinya Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadilah Bapak Ibu itu sebagai Nabi Nuh alaihissalam. Tanamkanlah pada anak-anak, ya, sifat Ibrahim alaihissalam yang selalu senantiasa berdoa untuk bapaknya sampai Allah
Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW manakala menghadiri kematian atau sakaratul maut siapa? Pamannya. Di sampingnya ada siapa? Abu Jahal. Ya, Nabi itu kan hidup, lahir, ya, bapak ibunya atau tumbuh besar, tumbuh besar, dia tidak menyaksikan, tidak merasakan kehadiran sosok bapak ibunya menghadiri. Cuma di sebagian umurnya kecilnya, ya, tidak sebagian umur besar. Ala kulli hal, ya, Abu Thalib ini sudah bimanzilatil walidain. Abu Thalib ini paman tapi serasa serasa orang tua, serasa bapak ibu. Abu Thalib hadir kepadanya kematian. Di sampingnya ada Abu Jahal, sampingnya ada Nabi. Apa yang Nabi katakan? Ya am, kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Ya wahai pamanku, ya, katakanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah, argumentasi di hadapan Allah bahwasanya engkau termasuk orang beriman di akhir hayatmu. Tapi apa? Abu Jahal ini korban circle buruk. Makanya ada syariat hijrah. Ya, hijrah itu gunanya apa? Untuk meninggalkan circle yang buruk, lingkungan yang buruk, menuju kepada baik. Kalau kita bisa menciptakan circle terkecil kita kebaikan, ciptakan. Kita sebagai keluarga memiliki tanggung jawab itu. Kenapa? Karena lingkungan yang baik akan menularkan kebaikan juga. Anda lanjutkan. Ya. Ya Abu Thalib, atatrukuna millata Abdul Muttalib. Wahai Abu Jahal berkata kepada Abdul Muttalib, Abu Thalib, wahai Abi Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, yaitu agama siapa? Abdul Muttalib. Sehingga pamannya meninggal, menutup akhir hayatnya berada di atas kekufuran. Wal'iyadu billah. Tapi apa yang Nabi lakukan? Ya, la astaghfiranna laka malam unha'ang. Ya, aku akan memintakan ampun untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang. Tapi sayangnya Allah Ta'ala melarang hal demikian. Allah Ta'ala turunkan ayatnya, maka nabiyyin wala mu'minin ayyastaghfira lil musyrikina walau kanu uli kurba. Ya, tidak boleh seorang nabi dan seorang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Tapi intinya ala kulli hal, ya, kita mengharapkan anak kita juga memintakan ampun untuk kita kelak di mana kita sudah di liang lahat. Ya, kita juga harus berperan. Kita sebagai Nuh yang senantiasa menasehati anak dan keluarganya, ya, untuk mengerjakan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini dapat berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.